Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Suryadi. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 dalam jabatan tahun 2021. Saya mengajar di SD Islam Terpadu Ukhuwah 2 Banjarmasin. Berikut ini adalah video uji kinerja saya di kelas 6 dengan tema 4 globalisasi dan subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya anak Ustadz. Baik, sebelum kita mulai, bagi yang belum memakai kaos kakinya dipakai dulu. Bagusnya anak Ustadz pakai kopiah, silahkan dipakai kopiahnya. Luar biasa, terima kasih yang sudah memakai kopiah. Terima kasih yang sudah memakai kaos kaki. Hari ini siapa yang menyiapkan? Ya, Firdaus, silakan Firdaus. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Isti'dadan khusyu'an, doa bertambah ilmu. Umma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin. Oke, terima kasih Firdaus. Terima kasih anak Ustadz semuanya. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, Ustadz fan to thank you. Okay, let's we start with say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Oke, lengkap semuanya ya? Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ukhuwah berkarakter pasti bisa. Allah Akbar. Kelas 6 angkatan 16? Ya. Teladan nilai terbaik, disiplin 5M. Bisa. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak Ustadz, sebelum kita masuk ke materi tentang pembelajaran hari ini, kita menyanyikan dulu lagu nasional ya untuk memperkuat rasa cinta kita kepada Indonesia ya. Silahkan dalam hitungan 3 semuanya berdiri. 1, 2, 3. Semangat. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silahkan kembali duduk. Nah, ini ada video, coba disaksikan ya. Itu dah.
mengerti ceritanya? Mengerti. Tentang apa? Coba Arisel. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wes, mantap. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerja sama. Pentingnya kerjasama, ya kan? Tidak bisa tadi satu minion tadi ya. Satu minion tadi untuk mengganti bolam lampu yang ada di atas. Bisa tidak? Nggak bisa. Ternyata minion yang satunya tadi punya cara. Kumpulkan teman-temannya. Yang kumpulkan teman-temannya, kemudian disusun seperti demikian rupa sampai yang ada di atas untuk bisa mengganti. Ternyata masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Bolam lampunya nggak bisa terputar. Nah, kemudian bekerja sama. Kata yang di atas, ayo diputar orangnya. Ya, diputar semuanya ya. Nah, diputar semuanya. Akhirnya mau terlepas. Nah, itu pentingnya kerja sama. Hari ini nanti kita juga akan belajar ya mengenai kerjasama ya, terutama kerjasama internasional. Baik, pelajaran kita sebelumnya materi tentang apa? Ustadz ingatkan ya kan. Pertama tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ya, Joya. Joya. Lama, silakan. Teks yang menjelaskan suatu fenomena alam atau sosial. Ya, bagus. Teks yang menjelaskan mengenai fenomena alam atau sosial. Ya, jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Apa lagi tadi? Poster dan juga rangkaian listrik. Ya. Pembelajaran kita hari ini tema 4, globalisasi, subtema 2, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 18 hari Senin tanggal 18 bulan Oktober 2021 ya. Pembelajaran hari ini pertama ya, supaya nanti tahu anak-anak Ustadz ini kita belajar apa hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini pertama, setelah membaca teks eksplanasi, anak-anak mampu menyimpulkan informasi penting dari teks tersebut ya. Nanti berarti ada kegiatan menyimpulkan teks eksplanasi. Sebelum itu apa itu teks eksplanasi sudah kita pelajari ya. Ya, kedua, tujuannya yaitu setelah menyimpulkan nanti mampu membuat bagan kesimpulan menggunakan diagram fishbone. Ini namanya diagram fishbone. Ya. Fishbone itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya apa? Tulang ikan. Nah, ini bentuknya seperti tulang ikan. Kemudian yang ketiga, nanti akan Ustadz bagikan teks bacaan mengenai ASEAN. Nah, setelah itu kalian mampu menganalisis ya kira-kira peran Indonesia ini di organisasi ASEAN ini kerjasamanya dalam bentuk apa saja, ya. Kemudian yang keempat, setelah nanti menganalisis perannya, tahu oh ternyata kerjasamanya di bidang ini saja. Nah, kalian nanti akan membuat mind mapping dari kerjasama yang sudah diketahui tadi, ya. Kemudian yang kelima, setelah mengamati video, nanti Ustadz akan tampilkan sebuah video, ya, tentang video hemat energi listrik. Ya, nah, kalian saksikan videonya, kemudian kalian analisis kira-kira cara menghemat energi listrik yang benar itu seperti apa. Ya, makanya di video tentang minion tadi kerjasama untuk mengganti bolam lampu. Kerjasamanya itu masuk ke ASEAN, ya kan, materinya tentang kerjasama internasional. Bolam lampunya masuk ke cara menghemat energi listrik, ya. Kemudian yang terakhir, nah setelah menganalisis yang cara menghemat energi listrik tadi, kalian mampu membuat kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi itu apa? Kalimat ajakan, mengajak agar hemat energi listrik, ya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Tidak. Jadi ada 3 materi hari yang akan dipelajari. Pertama, paragraf eksplanasi mengenai nanti terutama kesimpulan dari bacaan teks eksplanasi. Kedua, ASEAN.
ketiga energi listrik. Ustaz akan bagikan satu orang satu, ya. Ini bacaan mengenai krisis listrik di negara-negara ASEAN. Yang ini boleh diberi garis bawah, boleh pian coret, gak apa-apa, ya. Karena apa? Karena pertama tugas kalian adalah menyimpulkan teks eksplanasi, yaitu kesimpulan paragraf pertama. Kalimat utama yang pentingnya apa? Ya, paragraf kedua, paragraf ketiga sampai paragraf kelima. Ya, di sini ada 5 paragraf. Di garis bawahi saja. Mana yang itu penting? Bisa dipahami? Ya, jadi setiap paragraf nanti pian beri garis bawah, ya, bahwa itu adalah kalimat penting atau kalimat utamanya. Ya, sudah belajar mengenai kalimat utama kan? Nah, sudah. Ya, kalimat utama biasanya kalimat yang berada di awal paragraf atau di akhir paragraf, ya. Nah, itu saja. Jadi pian garis bawahi, ya, tidak usah ditulis. Ya, ada ditanyakan? Oke. Baik, silakan kegiatan literasi membaca kita untuk yang bacaan ini. Ustadz beri waktu kira-kira 5 menit. Silahkan digaris bawahi kalimat utamanya atau kalimat-kalimat yang kalian anggap penting setiap paragraf. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, Ustadz akan bagikan sticky note yang pertama untuk paragraf pertama. Ditulis kalimat pentingnya atau kalimat utamanya. Oke, ya. Bagi yang sudah menulis kalimat utama di paragraf pertama, di sticky note-nya boleh ditempelkan di sini, ya, di diagram fishbone. Silakan ditempelkan di bagian nomor 1. Ya. Oke. Yuk, tempelkan. Ya, oke, baik, silakan ditempelkan untuk yang kalimat utama paragraf pertama, ya. Silakan. Baik, selanjutnya kalimat utama paragraf kedua, ya. Di sticky note yang berikutnya nih, saya bagikan. Ya, silakan bagi yang sudah selesai untuk paragraf kedua ditempelkan. Ya. Yang belum selesai paragraf 1 juga boleh ditempelkan. Nah, sambil Ustadz bacakan mungkin yang paragraf 1-nya. Ada beberapa yang sudah menulis krisis listrik salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Ya, dari Afkar. Ya, bagus. Nah, baik. Sekarang kita ke paragraf yang ketiga. Ya, Ustadz akan bagikan sticky note-nya untuk yang paragraf ketiga. Ya, oke, silahkan dikerjakan yang paragraf ketiga sambil mengerjakan, Ustadz sambil membacakan mungkin yang paragraf kedua hasil tulisan kalian. Ya, kalimat pentingnya di paragraf kedua, adanya penambahan pembangunan pembangkit yang baru merupakan hal yang menyebabkan pasokan listrik tersebut menurun. Dari Risel. Dari Azril, salah satu dampak dari krisis listrik yang dialami Indonesia adanya pemadaman listrik yang sering terjadi. Ya, oke, good. Ya, bagi yang sudah paragraf ketiga, silahkan ditempel sticky note warna pink. Oke, terima kasih yang sudah menempelkan paragraf ketiganya. Sekarang Ustadz akan bagikan
sticky note untuk paragraf keempat ya, diisi di sticky note warna jingga. Nah ya baik, ini sambil mengerjakan yang paragraf keempat. Sambil menunggu kalian mengerjakan untuk paragraf keempat, saya akan bacakan beberapa tulisan hasil ini yang penting-penting dari paragraf ketiga. Ya, kalimat utamanya. Dari Rama, listrik merupakan salah satu kunci terwujudnya tujuan ASEAN Economic Community. Ya. Kemudian dari Dika, listrik merupakan salah satu kunci adanya terwujudnya, sama ya. Dari Hafiz juga sama. Oke, terima kasih. Silahkan ditempelkan untuk kalimat utama di paragraf keempat ya. Ya, silahkan tempelkan di diagram fishbone-nya. Nah, sekarang Ustadz akan membagikan untuk paragraf yang terakhir, yaitu paragraf kelima. Ya, sticky note kotak ya. Silakan bagi yang sudah di paragraf kelima, sticky note-nya boleh ditempelkan. Oke, terima kasih. Sambil Ustadz bacakan yang paragraf keempat ya, menunggu yang paragraf kelima ditempel. Dari Fadil, Sen Power Grid merupakan program yang dimandatkan oleh para kepala negara ASEAN. Oke ya. Cara menyimpulkannya ya, dari paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, itu diambilkan suatu garis besar kesimpulan apa dari bacaan itu, baru ditempelkan di sini. Ya, silakan kesimpulannya boleh ditempelkan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini bagus nih, terima kasih sudah mengerjakan yang ini. Nah, teks eksplanasi adalah yang kita baca tadi, itu salah satu jenis teks eksplanasi, yaitu teks yang berisi suatu proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Nah, ciri teks eksplanasi ada 3, yaitu cirinya pertama, informasinya bersifat fakta ya atau kenyataan. Kedua, memuat ilmu pengetahuan di dalamnya. Dan ketiga, di dalamnya memuat proses ya atau tahapan suatu fenomena alam atau sosial. Nah, termasuk pada bacaan yang tadi, krisis listrik di negara-negara ASEAN. Ya, informasinya berupa fakta, memuat ilmu pengetahuan. Di situ ada fakta-fakta baru, memuat tahapan suatu proses daripada kegiatan sosial di sana. Ya. Nah, berdasarkan teks krisis listrik di negara-negara ASEAN, apa peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi? Oke, Ustadz akan kasihkan ya satu kertas, satu anak potongan kecil. Ini adalah permainan give one take one. Nah, Ustadz akan membagikan kamu satu kertas peran Indonesia atau kerjasama di bidang ASEAN satu. Ya, give one take one. Kamu memberikan satu jawaban punya kamu juga mendapatkan satu jawaban dari teman yang tadi. Nah, berarti kamu harus kerjasama ya. Nah, ini kuncinya kerjasama, bukan hanya bidang ASEAN, tapi di dalam pembelajaran kita juga ada kerjasama di sini. Kalian harus mencari 6 kerjasama. Kalian sudah dapat 1, berarti tinggal 5 lagi. Nah, kerjasama yang ini kalian tulis di buku catatan, kumpulkan. Jadi ini tidak dikasihkan dengan temannya, tapi cukup diberitahukan saja dengan temannya bahwa kerjasama ASEAN itu ini yang aku punya. Kamu punya apa?
Oh, yang ini. Tulis sama-sama. Sampai kumpulkan 6 kerjasama. Bisa dipahami? Oke, siap. Bagus. Waktunya habis. Siapa yang dapat ke-6-nya? Angkat tangan. Siapa yang dapat ke-6-nya? Bentuk kerjasama Indonesia dalam ASEAN bidang ekonomi. Dapat ke-6-nya siapa? Angkat tangan. Tidak ada. Yang dapat 5. 1, 2, 3, 5, 4, 5 bintang. Nah, lantas negara-negara yang tergabung ASEAN itu negara apa saja? Nih ada di sini. Ya, ada berapa itu? 10. Apa saja? Pertama, Brunei. Kedua, Kamboja. Ketiga, Indonesia. Kemudian Laos, ya, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Totalnya ada 10 negara. Ya, lalu membuat kerjasama bidang ekonomi. 6 bidang ekonomi inilah yang dilakukan agar perekonomian di anggota-anggota ASEAN itu menjadi lebih baik. Ya. Nah, sekarang di kertas HVS ini kalian buat mind mapping ya, sebagus mungkin peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, baik, di kelompok masing-masing sudah ada pewarna atau krayon. Silahkan buat mind mappingnya menggunakan krayon. Ya, ya harus berwarna. Ya, silahkan dibuat. Waktunya tidak banyak, hanya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Gunakan krayon untuk memberi warna agar mind mappingnya indah, bagus ya. Oke, yang sudah selesai juga diangkat anunya mind mappingnya. Oke, bagus ya, sip. Ya, sip, bagus. Ya, sementara simpan dulu mind mappingnya. Nanti akan kita presentasikan di akhir pembelajaran. Oke, ya bagus ya. Sudah banyak yang selesai tadi membuat mind mappingnya. Nanti kita akan presentasikan mind mappingnya di akhir pembelajaran. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, coba perhatikan anak-anak Ustadz. Di layar ada gambar. Gambar tentang apa? Ya, Firdaus. Apa? Boros listrik. Boros listrik. Ini aktivitasnya apa saja ini? Ya. Tuh, lihat. Ini apa? Apa permasalahan yang ditampilkan pada gambar tersebut? Apa tadi? Boros listrik. Kenapa bisa disebut boros listrik? Karena dilakukannya pada siang hari, betul sekali. Ya. Kemudian apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Di sini. Gambar apa ini? Pemborosan apa yang terjadi? Pemborosan. Nih, lampunya menyala. Ya. Kemudian di sini apa? Ya, lampunya masih menyala. Yang di sini gambar yang ketiga. Wah, semua nyala, tetapi tidak ada orang. TV menyala, kipas angin menyala, lampu menyala, dan juga radio menyala. Orangnya nggak ada, ya kan? Nah, kemudian di atas di lantai kedua, jadi ini ibu ya, kemudian anak perempuan, ibu memasak. Ini bukan tetangga, tapi satu rumah nih, satu atap, ya, satu rumah. Ya, dalam satu rumah ini aktivitas keluarganya bermacam-macam menggunakan listrik, tetapi tidak hemat. Ya, di kamar mandi ada anak yang perempuannya memakai hair dryer, tapi juga menyalakan lampu. Mamanya memasak, ya, dan juga menyalakan lampu. Padahal di dapur biasanya ada jendela yang bisa dibuka. Kemudian di ruang tamu atau di ruang keluarga ada TV, ada radio, ada kipas angin, ada lampu, semuanya menyala. Tetapi tidak ada yang menonton, tidak ada orangnya di sana. Di lantai kedua, sedangkan lantai kedua ada ayahnya sedang bekerja, yaitu sedang mengetik mungkin ya, membuat pekerjaan di komputer, juga dalam keadaan lampu menyala. Dan di kamar sebelahnya lantai 2 ya, ada anak laki-laki yang menyalakan mungkin MP3 ya, mendengarkan sambil membaca, tapi lampu tidur, lampu malamnya nyala, lampu yang di atas juga nyala, lampu belajar juga nyala. Ya, semuanya menyala. Ya, oke. Nah, kegiatan berikutnya kalian akan membaca mengenai bacaan mengapa harus menghemat energi. Dari bacaan itu nanti kalian akan tahu
apa informasi yang disampaikan dalam teks tersebut. Oke, kita cari tahu ya. Kira-kira mengapa dalam bacaan ini kita harus menghemat energi? Ya. Mengapa kita harus menghemat energi? Karena itu bahan bakar hampir habis dan kita harus menghemat energi listrik. Iya, bagus, boleh ya. Selain itu, kalau kita tidak menghemat energi, tentu bahan bakar fosil yang tidak bisa diperbaharui itu akan cepat habis, ya kan? Nah, kemudian hemat energi juga menghemat biaya. Oke? Mari kita simak video berikut ini. Silakan disaksikan. Setelah menyimak video ini, nanti kita akan kerja kelompok. Oke, paham? Ya. Diserahkan pada kehidupan masyarakat. Ternyata sekarang 473 desa di Indonesia yang belum menggunakan kendaraan listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terburuk sudah sekarang. Nah, tahukah kamu, kemasan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi 200. Kemasan AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan memiliki daya listrik lebih besar. Nah, ini ayatnya tadi ada ya. Ayatnya pun ada. Jangan hidup berlebihan ya, atau boros. Nah, sekarang kita kerja kelompok. Coba silahkan diisi lembar kerja kelompok ini bersama dengan teman-temannya berdasarkan hasil pengamatan atau kalian menyaksikan video tadi. Silakan Afkar, Joya. Diskusinya 10 menit, silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Hasil diskusi itu jawabannya dari pengamatan menonton video tadi. Ya, jadi di video tadi sudah dijelaskan cara-cara menghemat energi seperti apa. Ya, nah kemudian ditulis kembali di dalam kegiatan diskusi tersebut. Sekarang kegiatan berikutnya itu disimpan dulu, nanti akan kita diskusikan, kita presentasikan bersama dengan mind mapping ya. Ya. Selanjutnya coba perhatikan gambar-gambar. Ada berapa gambar? Ada 3 gambar yang di LCD. Ya, di situ ada gambar. Ayo hemat energi untuk hidup yang lebih baik. Kemudian hemat energi, hemat listrik. Ya, kemudian hemat energi. Ada gambar listrik ini apa? Bolam dan juga air. Nah, ini adalah salah satu jenis-jenis kalimat afirmasi. Ya, kalimat afirmasi itu adalah kalimat yang bentuknya ajakan, ya, ngajak seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan yang kita tulis. Itu kalimat afirmasi. Nah, sekarang berdasarkan dengan materi hari ini kita membuat afirmasi mengenai ajakan menghemat listrik. Kita kerjakan di kertas HVS yang Ustadz bagikan. Per kelompok saja. Silakan, waktunya 5 menit untuk membuat kalimat afirmasi secara berkelompok. Ya, diharapkan bisa membuat kalimat afirmasi untuk menghemat energi listrik sesuai dengan materi kita. Yang sudah selesai duduk rapi. Ya, silakan duduk rapi yang sudah selesai. Waktunya 30 detik lagi. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih kelompok 4. Silakan dirapikan meja kursinya. Tepuk 1. Saku. Wah, kurang fokus Hafiz. Ya, sekarang utus satu kelompok 1 orang. Utus satu kelompok 1 orang menjadi pembicara dalam kelompok tersebut. Silahkan 1 orang 1 kelompok maju membawa mind mapping yang terbaik dari kelompoknya, kemudian membawa kalimat afirmasi. Ya, dari kelompok 1 silahkan. Kalimat afirmasinya apa? Bacakan. Yang mana? Kalimat afirmasi. Mari
kurangi penggunaan listrik. Oke, tunjukkan gambarnya dan tunjukkan kalimat tunjukkan mind mappingnya. Oke ya, tunjukkan ya. Nanti kita nilai. Baca kalimat afirmasinya. Hemat energi. Ya. Tunjukkan ke teman-temannya afirmasinya. Ya. Tunjukkan mind mappingnya. Oke. Baik, yang kelompok 3. Ya, bacakan kalimat afirmasinya. Ayo hemat energi. Oke, tunjukkan ke teman-temannya. Ya, kelompok 4. Hemat energi listrik, hemat biaya. Oke, tunjukkan. Ya, sekarang coba tepuk tangan yang paling banyak itu menunjukkan yang paling bagus ya. Untuk kelompok 1 tepuk tangannya mana? Oke, kelompok 2 tunjukin tunjukin kalimat tulisnya. Kelompok 2. Oke, kelompok 3 tunjukin. Kelompok 4 tunjukin. Kelompok 4. Oke, baik. Berarti untuk juaranya kelompok 3. Ya. Kelompok 3 5 bintang. Kelompok kedua kelompok 2 itu 4 bintang ya. Kemudian yang ketiga kelompok 1. Yang kelompok 1 3 bintang. Ya, yang terakhir kelompok 3. Ya, berapa bintang? 2 bintang. Oke, silakan duduk. Nah, baik. Hari ini kita sudah belajar ya tentang apa saja hari ini? ASEAN. Apalagi? Listrik. Kemudian teks eksplanasi, kerjasama ASEAN. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian dalam menerima pembelajaran hari ini, Ustadz akan membagikan soal evaluasinya ya. Soal ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan secara mandiri pribadi, tidak berkelompok lagi ya. Akan Ustadz ambil nilainya. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya Ustadz tahu pemahaman kalian terhadap materi yang hari ini Ustadz sampaikan sejauh mana. Bisa dimengerti? Silahkan dirapikan dulu meja kursinya. Siapa yang sudah rapi, di atas meja kosong tidak ada alat tulis, hanya pulpen saja. Itu yang akan Ustadz kasihkan lembar evaluasinya. Silakan. Nah, baik. Soal lembar evaluasi sudah Ustadz bagikan. Silahkan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Ya, waktunya selesai. Silahkan dikumpulkan untuk lembar evaluasinya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih karena sudah hari ini melaksanakan pembelajaran dengan luar biasa. Kemudian sudah diskusi, sudah membuat kalimat-kalimat afirmasi yang luar biasa juga. Kerja kelompoknya juga bersama-sama bagus. Dan terakhir tadi kita sudah melaksanakan tes evaluasi. Mudah-mudahan tes evaluasinya hasilnya bagus ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, tugas selanjutnya nanti di rumah kalian mendata hal-hal apa yang sudah kalian lakukan dalam menghemat listrik di rumah ya. Jadi kegiatan apa saja yang di rumah dilakukan untuk menghemat listrik yang sudah dilakukan boleh kalian amati nantinya, ditulis pada lembar checklist nanti yang akan dibagikan pada modul ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran besok ya, kita masuk ke pembelajaran yang kedua, masih di tema 4 subtema 2. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, baik. Insyaallah mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan dan pembelajarannya bermanfaat ya. Baik, salah hilap Ustadz mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.